Salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat, salam dahsyat. Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas dan tetap ditemani dengan sahabat saya Bro Lucky Man. Halo, tetap semangat. Semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada satu topik yang cukup menarik yang akan kita bahas, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di DM saya Yahya Sumitro mengenai pengelolaan keuangan untuk personal. Ya. Mungkin Bro Lukman bisa membacakan berapa pertanyaannya. Ya, betul sekali. Teman-teman, nih sudah ada list banyak nih pertanyaan. Ini yang dikirim dari netizen yang pada pengen dikasih tahu lebih lanjut tentang keuangan, tentang cara ngatur duit cerdas. Oke? Langsung aja. Berarti yang pertama, ini topiknya. Apakah kita boleh berhutang? Ya. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau ditanya bolehkah kita berhutang? Sebenarnya jawabannya bukan boleh tidak boleh. Tapi yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, hutang itu dipergunakan untuk apa? Terus kemudian urgensinya seperti apa? Dan kemudian berapa besar hutangnya? Sehingga apakah nantinya bisa mengembalikan, dalam artian cicilannya tidak melebihi batasan tertentu dari kemampuan seorang ketika dia berhutang. Demikianlah berapa hal yang perlu diketahui ketika seseorang harus akan memutuskan untuk berhutang. Oke, intinya boleh ya berhutang ya? Boleh. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke utang, diperbolehkan. Tahu kan ya definisinya utang? Jadi utang itu sama ya, kalau kita kasbon itu juga utang juga. Jadi gimana ini penjelasan definisi utang dulu kok, boleh? Oke. Hutang itu prinsipnya adalah sesuatu yang kita pinjam, bisa dari seseorang, bisa dari lembaga keuangan atau dari manapun. Setelah kita memanfaatkan uang pinjaman tersebut, kita punya kewajiban untuk mengembalikannya. Oh, oke. Ya, jadi dalam hal ini utang materi ya, sudah tahu ya definisinya. Oke, sudah terjawab pertanyaan. Ini langsung dua pertanyaan, berarti definisi hutang sama apakah kita boleh berhutang. Yang ketiga, apa yang disebut hutang produktif dan apa yang disebut juga hutang konsumtif, disertai contohnya. Wah, ini pertanyaannya detail ini. Minta penjelasan utang produktif, utang konsumtif, dan contohnya. Oke, hutang produktif itu contohnya adalah ketika kita berhutang untuk membeli sesuatu yang merupakan kebutuhan kita, dan barang yang kita beli itu seiring dengan waktu ketika kita mengangsur cicilannya, barang yang kita beli itu nilainya terus bertambah, nilai ekonomisnya terus bertambah. Contohnya itu seperti ketika kita mengambil hutang KPR rumah. Jadi ketika kita beli rumah, kita mencicil, pada satu saat ketika harganya atau hutangnya lunas, harganya juga naik. Nah, hutang-hutang seperti itu, hutang itu disebut dengan hutang produktif. Artinya hutangnya itu nilainya tidak nyusut. Betul, barang yang kita cicil itu nilainya tidak menyusut. Semakin waktu semakin bernilai lebih lagi berarti. Betul, ya. Oke, kemudian yang hutang konsumtif. Nah, kalau hutang konsumtif kebalikannya. Contohnya, kita pergi ke toko handphone atau toko elektronik. Kemudian kita beli nih satu barang, mau kamera, mau handphone, mau laptop, apapun barangnya. Ketika kita keluar dan kita melakukan pembayaran atau mencicil barang elektronik tersebut, harganya seiring dengan lunasnya cicilan, harga barang tersebut juga turun nilainya. Betul. Jadi kalau kita beli motor, awalnya mungkin harganya 10 juta barunya. Betul. Kita beli, kemudian kita utang sama dengan bunga mungkin total 15 juta. Ya. Tapi setelah 3 tahun kita jual, ternyata lakunya cuma 5 juta katakanlah begitu. Betul. Jadi kita nilainya nyusut ya. Betul. Itu konsumtif. Apa yang kita bayarkan setelah lunas barangnya nilainya turun. Oh, oke. Tentunya nggak usah dipikir. Kalau utang sama-sama utang, saya pasti lebih pilih yang produktif.
Betul sekali. Ya, sekarang utang harganya 1.000, nilainya 1.000, besok bisa lebih, mungkin 2.000, 3.000 gitu ya. Barangnya produktif naik. Ya, barangnya naik ya. Kalau yang satunya ya langsung barangnya 0. Oke. Nilainya 1 titik. Kemudian yang keempat, pertanyaan lagi dari netizen, kebutuhan apa atau kegiatan apa yang sebenarnya bisa dilakukan atau dipenuhi tanpa hutang dan yang memang harus pakai hutang? Ya, itu kita bisa lihat ya, contohnya kalau kita mempersiapkan biaya kelahiran anak. Oke. Tentunya ketika seorang sudah menikah dan dia sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, tentunya dia sudah siap dengan mempersiapkan biaya kelahiran anak. Jadi sebenarnya sangat kurang bijaksana apabila kita mempersiapkan biaya kelahiran anak itu dengan berhutang. Karena kita sebenarnya sudah bisa merencanakan dan sudah tahu. Paling enggak 9 bulan sebelumnya udah tahu ya. Begitu istri hamil, kira-kira 9 bulan, masa enggak mau rencanain dulu, tahu-tahu atau jangan-jangan ujuk-ujuk lahir kan enggak mungkin ya. Iya, betul. Oke. Nah, selain itu juga bisa biaya pernikahan. Karena biasanya ketika seorang merencanakan pernikahan, dia tahu kapan menikahnya, di mana menikahnya dan berapa anggarannya. Nah, hal seperti itu bisa dikerjakan atau dicicil dengan investasi secara berkala sehingga pada satu waktu tidak perlu berhutang tapi bisa menggunakan dana investasi yang sudah diinvestasikan tersebut. Oke. Nah, kalau begitu sekarang yang kedua yang diperbolehkan pakai hutang. Oke, yang bisa diperbolehkan pakai hutang. Contohnya untuk ekspansi usaha. Apabila misalnya perusahaan seseorang itu sudah berjalan 3 tahun, usahanya udah berjalan 3 tahun, sudah mendatangkan profit, untuk ekspansi bisa diperlukan hutang dari bank atau tambahan modal dari bank. Namun perlu diperhitungkan juga rasionya agar ketika nanti perusahaannya mengembalikan hutang yang diberikan dari bank itu tidak memberatkan cash flow perusahaan juga. Jangan-jangan begitu hutang ternyata kemampuan untuk mengangsurnya nggak punya. Akhirnya malah bangkrut. Oke, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya bagus, terus punya kemampuan untuk utang ya boleh utang. Ya. Betul. Nah, kegiatan yang memang kita bisa rencanakan, istri sebaiknya lahiran, sebaiknya ya harus direncanakan dari awal, jangan sampai utang. Betul sekali, Bu. Oke, terjawab. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih penting nih. Berapa batasan ideal hutang kita terhadap income kita? Oke, batasannya sebenarnya kalau mau aman di angka 30%. Artinya besarnya cicilan yang kita keluarkan atau kita harus bayarkan setiap bulannya tidak melebihi dari 30% pendapatan kita. Artinya kalau pendapatan 1 juta, utangnya maksimal 300.000. Betul sekali. Oke. Kenapa? Karena jika kita berutang melebihi dari itu, biasanya ada pos-pos lain yang dikorbankan sehingga kehidupan kita terganggu. Jangan sampai gaji 1 juta utangnya 700.000 kebalikannya atau bahkan di atas 1 juta. Nanti ngangsurnya bagaimana itu? Ngangsurnya gimana, kemudian makan sehari-harinya gimana, Bos? Betul. Oke. Kalau mau bener nih ya, utang, hati-hati jangan sampai di atas 30% dari penghasilan kita. Cicilannya. Oke, clear. Pak, kalau kemampuan cicilannya di bawah 30% boleh berarti kan? Kalau cicilannya kurang dari 30% ya boleh. Makin bagus ya, kan berarti? Semakin bagus. Karena artinya ya. Itu kita masih dalam kemampuan membayar hutang. Masih punya kemampuan membayar hutang. Berikutnya. Nah, ini kalau sudah utang ini nih agak berat ini pertanyaannya. Bagaimana jalan keluar ketika kita terjerat hutang? Waduh, ini curhatan juga ini pasti. Betul. Ini. Curhatan netizen. Sebelum itu juga minta definisi orang yang sudah terjerat hutang itu seperti apa. Nah, boleh. Ya, contohnya gini, apabila seorang itu sudah terjerat hutang, contohnya begini. Kalau ketika kita menyadari bahwa kita misalnya satu hari punya hutang konsumtif 1, beli handphone. Terus kemudian dia nggak berapa lama dia butuh motor
dia beli juga motor, dia nyicil. Terus kemudian ada keperluan lagi beli laptop, dia nyicil. Nah, kadang-kadang sedikit demi sedikit kelihatannya sedikit, tapi ketika akhirnya dijumlahkan, seringkali income-nya itu akhirnya malah lebih banyak untuk bayar hutang dibandingkan untuk membiayai biaya-biaya rutin yang lain. Iya, betul. Hal-hal seperti ini tentunya mengakibatkan cash flow kita tidak sehat. Dan kondisi seperti ini ya biasanya orang cenderung terjerat hutang dan ada kemungkinan dia akan gali lubang tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, gimana cara kita menyelesaikan kondisi seperti ini? Yang pertama adalah buatlah daftar seluruh hutang Anda. Kemudian di-list semua. Di-list nih dari hutang handphone, hutang elektronik, hutang motor dan lain-lain, di-list semua. Kemudian dari situ kita bisa lihat nih mana hutang yang bunganya paling tinggi dulu. Kita lunasin dulu hutang yang bunganya tinggi. Kita cicil, intinya ketika kita melakukan pembayarannya selalu di atas minimum payment. Jadi intinya di atas minimum. Jadi artinya biar cepat selesai. Nah, atau dapat juga kita cari yang hutangnya paling kecil. Jadi ketika jumlahnya paling kecil, kita lunasin dulu. Ketika kita sudah berhasil melunasi langkah pertama dari hutang yang paling kecil, biasanya orang itu ada semangat. Karena kita udah bisa mengatasi masalah yang kecil dulu. Lanjutkan terus sampai hutangnya selesai. Nah, tips yang lain adalah kita cari nih barang-barang kita yang udah nggak pakai, jual aja untuk mempercepat pelunasan hutang. Nah, selain itu ada juga ya, karena ketika orang berhutang itu kan income-nya berkurang karena cash flow-nya banyak untuk bayar hutang ya. Betul. Mulai diusahakan ide-ide bagaimana dia menghasilkan income baru untuk mencukupi income-nya sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Cari tambahan income lagi. Oke. Jadi terjerat utang. Jadi itu tips bagi teman-teman yang terjerat utang ya. Tadi ini menyambung pertanyaan berikutnya. Ini masih boleh ada 2 halaman ini. Tapi kita satu halaman pertama deh. Selesai. Nih, bolehkah kita gali lubang tutup lubang? Nah, ini nih kayaknya juga menghayati banget ini pertanyaannya. Jadi punya utang ke A, kemudian untuk melunasin ini dia pinjam utang lagi ke B. Nah, ini secara ngatur duit cerdas gimana ini, boleh atau bagaimana? Sebaiknya ketika seorang udah gali lubang tutup lubang itu sebenarnya sudah nggak sehat kondisi keuangannya. Yang boleh itu adalah mengalihkan hutang kita. Contohnya mengalihkan hutang kita. Betul, mengalihkan hutang. Karena berbeda dengan gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang tutup lubang kan kita punya hutang, kita lunasi dengan pinjam hutang lain, kemudian nggak cukup hutang lagi gitu. Akhirnya hutangnya bukannya cepat lunas tapi malah bertambah sampai melebihi kemampuannya. Kalau mengalihkan hutang itu bisa juga, contohnya ketika Anda punya KPR yang bunganya masih tinggi di satu bank tertentu. Nah, sekarang ini kan banyak sekali bank-bank dengan promo bunga yang lebih murah, bunga pinjaman KPR lebih murah. Nah, kesempatan itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan pinjamannya yang ada di bank tertentu yang bunganya tinggi, dialihkan ke bank lain yang mungkin bunganya atau cicilannya lebih rendah. Iya, betul, cerdas sekali. Artinya kalau misalkan bank A bunganya 10%, bank B misalkan 5%, ya udah dari bank A ini aja dipindahkan ke bank B. Betul. Nah, hanya yang perlu diperhatikan adalah apakah itu benar-benar efisien, artinya biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan dari perpindahan itu masih lebih murah nggak daripada cicilan yang dibayarkan. Jadi yang diperhatiin nggak cuma cicilannya. Ya, betul. Tapi adakah biaya-biaya lain ketika proses pemindahan tersebut? Sip, setuju. Kesempatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan dulu buat netizen. Betul. Nanti kalau ada pertanyaan lain mungkin kita bisa bahas lagi ya. Ya, betul. Nah, demikianlah buat para pendengar semuanya, kita sudah melakukan satu hal sharing mengenai hutang, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe
dan share channel Ngatur Duit Cerdas. Sampai jumpa.